Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jamaah ikhwati fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaifa halukum ya jamaah, bi khair? Alhamdulillah, masyaallah, tabaraka rahman. Alhamdulillah, yang pertama dan utama tentu kita harus menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya, karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki kepada kita. Dan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, maka kita harus bersyukur. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam surat An-Nahl, ya, kata Allah di sana apa? Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada nikmat-nikmat pemberian Allah jika kalian memang menjadi hamba yang beribadah kepada Allah. Jadi sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, maka harus menjadi hamba yang bersyukur. Ya. Jika Anda hamba Allah, beribadah kepada Allah, maka harus memiliki sikap apa? Syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya milikilah sifat syukur ini untuk selalu menjadi hamba Allah yang beribadah kepadanya. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalilur Rahman, kekasih Allah Azza wa Jalla, dan Allah mengutus Nabi untuk diikuti. Maka kaum muslimin, wahai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah ajaran Nabi, sunnah Nabi. Apa saja yang didatangkan Nabi untuk kita, maka kita berusaha untuk mengerjakannya. Dan apa saja yang Nabi larang, maka kita berusaha untuk meninggalkannya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Nabi datangkan untuk kalian, ambil. Ya, ambil, ya, ini kerjakan, berpegang teguh di atasnya, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan apa yang Nabi larang maka tinggalkan. Ya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepadanya, dan jadilah umat Nabi yang mengikuti sunnahnya. Bukan iddia, bukan hanya sebatas apa? Mengakui ahlus sunnah, tapi ternyata prakteknya jauh dari sunnah. Na'udzubillah. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ahlan wa sahlan bikum jami'an. Selamat datang kepada para ikhwah, para talibul ilm, ya. Para tullabul ilm, penuntut ilmu, fi majlisil ilm, di majlis ilmu, fi rawdatin min riyadil jannah, yang hakikatnya adalah taman di antara taman surga dunia yang ada di dunia. Nah, ikhwati fillah, masyaallah, tabaraka rahman, para ikhwah alhamdulillah sudah banyak yang memiliki kitabnya. Ada busyra lana, kabar gembira bagi kita, sehingga pembelajaran kita di kajian ini benar-benar optimal, ya. Kemudian bermanfaat karena kita langsung talaki, yaitu mempelajari dari kitabnya. Ya, bukan hanya ngawang mendengarkan, tapi memang ada yang dilihat dan ada yang dipelajari. Baik, jamaah sekalian, silahkan para ikhwah yang punya kitabnya dibuka di halaman ke-33. Cetakan yang baru, ya. Nggak tahu kalau cetakan yang lama yang masih warna kuning sama, ya Pak. Alhamdulillah. Qala al-muallif hafizahullahu taala, berkata pengarang yang semoga Allah menjaganya, Ustadz Yazid hafizahullahu taala, bab kedua. Nama-nama lain dari salaf
atau salafiyah. Kita sudah mengetahui arti salaf apa jemaah? Masih ingat? Iya, orang-orang terdahulu yang mendahului kita. Kalau salafiyah yaitu penisbatan terhadap orang-orang yang bermanhaj, beragama, ya, metode beragamanya mengikuti terdahulunya, yaitu para sahabat. Maksud terdahulu di sini dalam urusan agama, ya. Pelopor kita Nabi Muhammad SAW, dan yang pertama kali mengamalkan agama yaitu Nabi dan para sahabatnya. Jadi para sahabat itu pendahulu, pertama kali mendengarkan wahyu, menerima wahyu, ya, kemudian mengamalkan wahyu, itu para sahabat, ya, bersama Nabi Muhammad SAW. Maka salaf di sini adalah para sahabat. Salaf atau salafiyah memiliki nama-nama lain. Pertama diantaranya adalah al-jamaah. Ya, nama lain dari salaf atau salafiyah yang pertama al-jamaah. Yang kedua ahlus sunnah wal jamaah. Yang ketiga ahlul hadis. Yang kelima jamaatul muslimin. Ya. Afwan. Yang keempat ahlul asar. Yang kelima jamaatul muslimin. Yang keenam firqatun najiyah. Yang ketujuh at-taifatul mansurah. Yang kedelapan ahlul ittiba'. Yang kesembilan ghuraba. Baik. Adapun artinya al-jamaah apa jamaah? Jamaah itu ya sekumpulan orang. Jamaah. Kemudian ahlus sunnah wal jamaah artinya apa? Pemilik sunnah dan berjamaah. Baik. Ahlul hadis, ahli hadis, pemilik hadis. Ahlul asar, pemilik asar. Asar itu apa? Perkataan para sahabat. Masya Allah. Perkataan dan ajaran para sahabat itu namanya asar. Yang kelima jamaatul muslimin, sekumpulan kaum muslimin. Yang keenam firqatun najiyah. Apa artinya? Kelompok yang selamat. Ahsanta. Yang kedelapan ahlul ittiba'. Artinya apa? Naam, orang yang mengikuti. Yang kesembilan ghuraba, orang yang asing. Masya Allah. Nah inilah nama-nama lain dari salafiyah. Yaitu ada berapa jemaah? 9. Alhamdulillah. Selesai kajian kita. Sudah tahu kan? Masya Allah. Nah kita akan bahas satu-satu nama-nama lain dari istilah salaf ini. Ada secara umum jemaah, nama-nama lain ini jemaah, ada yang memang diambil dari dalil, ya. Ada juga yang diambil dari pendapat para ulama, tujuannya untuk membedakan mana ahlul haq, mana ahlul batil. Itu, ya. Taib. Generasi awal, silahkan dilihat kitabnya. Generasi awal dari salafus saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, pada masa mereka tidaklah memiliki nama. Jadi di zaman Nabi, di zaman para sahabat yang enggak ada nama salafiyah, salaf, ya, jamaah. Tapi kalau dari sisi nas sudah ada salaf itu. Apa kata Nabi SAW kepada anaknya Fatimah? Ni'mas salaf ana laki. Sebaik-baik salaf adalah aku untukmu. Memang sudah disebutkan Nabi, cuman diistilahkan begitu ya, tidak ada. Ya. Pada masa mereka tidaklah memiliki nama atau gelar serta nisbat yang membedakan mereka dengan firqah sesat yang ada pada zaman mereka. Hal itu dikarenakan mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam secara utuh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam dan amalkanlah Islam secara kafah, secara menyeluruh. Ya bahkan tidak sedikit di antara mereka, para sahabat ini, saking ingin mengamalkan Islam, rela berpisah dengan keluarganya.
seperti Mus'ab bin Umair, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti para sahabat yang lainnya. Abdurrahman bin Auf meninggalkan kampungnya, hartanya semua habis. Pergi kemana? Ke Madinah. Untuk hijrah bersama Nabi, mengamalkan Islam di sana secara kafah. Ya. Jamaah sekalian, dulu para sahabat benar-benar kalau berbicara tentang amalan-amalan soleh, maka mereka mengerjakan semampu sekuat tenaga mereka. Beramal soleh, ya, beramal soleh, bahkan tidak jarang mengorbankan demi amal soleh yang harus dikerjakan karena Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah sifat mereka. Namun ketika muncul firqah-firqah sesat dari kalangan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah, ya, yaitu orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan, yaitu perbuatan atau amalan baru dalam masalah agama. Jangan masalah dunia jangan dibawa-bawa jamaah ya. Nah. Dan ahlul syubhat, orang-orang yang mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, maka tampaklah nisbat serta gelar yang syar'i bagi mereka yang tetap di atas manhaj para sahabat. Ya, berarti tujuannya untuk membedakan mana yang mengikuti para sahabat dan mana yang tidak. Maka disebut ada istilah-istilah salaf, ya, al-jamaah, ya, kemudian jamaatul muslimin, firqatun najiyah, dan istilah-istilah salaf yang lainnya yang kita sebutkan berapa tadi? Ada 9. Nah. Jadi mereka membedakan mereka yang tetap di atas manhaj para sahabat. Yang membedakan antara mereka dengan firqah-firqah sesat yang ada. Nah, maka jika ditanya, kenapa antum ada istilah-istilah salaf yang banyak begitu? Ya, ini tujuannya untuk membedakan mana ahlul haq, mana ahlul batil. Ya. Taib. Gelar dan nisbat tersebut bersumber dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ada juga dari asar, yaitu perkataan para sahabat dan penjelasan para ulama ahlul hadis. Nah, di antaranya nama pertama al-jamaah. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Dawud, Ahmad, Hakim, Ad-Darimi dan lain-lainnya, Nabi SAW bersabda, ala innaman qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millatan wa inna hadhil millata sataftariku ala salasin wa sab'ina sintani wa sab'una fin nari wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Mana syahidnya? Mana intinya? Ketika Nabi mengatakan wahiyal jamaah. Nah, itu syahidnya, itu intinya. Kata Nabi SAW yang artinya, ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab akan telah berpecah belah menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 diancam neraka, tempatnya di neraka, dan satu saja yang di surga Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah al-jamaah. Ini istilah lain salaf. Al-jamaah ya tentu orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi SAW. Dan yang paling pertama mengikuti ajaran Nabi siapa? Para sahabat. Ya, para sahabat siapa? Ya salaf. Berarti salaf sama dengan jamaah. Paham jamaah? Nah. Baik, ini nama lain dari al-salaf, yaitu al-jamaah. Kemudian yang kedua, jamaatul muslimin. Berdasarkan hadis Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talzamu jamaatal muslimin wa imamahum." Fakultu, "Fa in lam takun lahum jama'atun wala imam?" Qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha
walau anta 'addu 'ala asli syajaratin hatta yudrika kal maut wa anta 'ala dzalik. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Mana syahidnya? Ya, Ma? Mana keterangan kesaksiannya atau intinya? Ketika kita mengatakan istilah lain salaf adalah jamaatul muslimin berdasarkan hadis Nabi ini. Kira-kira yang mana syahidnya? Aywa talzamu jamaatal muslim. Nah, diambil dari kata ini. Talzamu jamaatal muslimin. Artinya talzam apa? Hendaknya berpegang teguh, ya, kepada jamaah kaum muslimin dan imam kaum muslimin. Nah, berarti jamaatul muslimin itu maksudnya adalah ya para salaf terdahulu, ya. Fa in lam takun lahum jama'atun wala imam, kata Huzaifah, ya. Bagaimana kalau mereka di zaman itu tidak punya jamaah, tidak ada ahlus sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf, dan imam, tidak ada imam yang syar'inya. Faqala Nabi SAW, fa'tazilu tilkal firaq kullaha. Kalau begitu jauhilah semua kelompok tersebut. Ya. Jauhlah semua kelompok tersebut, meskipun engkau menggigit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan semacam itu. Ya, menunjukkan ketegasan Nabi SAW untuk berpegang kepada jamaatul muslimin, itu kepada metode para salaf. Ya. Al-Qadhi Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah yang wafat di tahun 792 Hijriah mengatakan, al-jamaah ialah jamaah kaum muslimin. Mereka, nah ini di antara tafsirnya. Ya, lihat perkataan imam-imam, di antara jamaah kaum muslimin tafsirnya adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Berarti kalau di zaman kita kan sudah tidak ada para sahabat, tapi kalau kita mengikuti jejak mereka, berarti kita termasuk dari jamaah muslimin. Yang kata Nabi, berpegang teguhlah kepada jamaah al-muslimin. Mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan nanti. Nah, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Ini nama kedua, yaitu jamaatul muslimin, diambil dari hadis. Ya. Kemudian yang ketiga, firqatun najiyah, golongan yang selamat. Maksudnya selamat dari api neraka. Kita baca footnote-nya jemaah, ya, hasyiahnya. Maksudnya selamat dunia dari perbuatan bid'ah dan selamat di akhirat dari api neraka. Barang siapa yang berada di atas jalan Nabi SAW dan para sahabatnya, maka dia akan selamat dari bid'ah. Dan sabda Nabi SAW, ya, mengatakan semuanya di neraka kecuali satu golongan, menunjukkan bahwasanya satu golongan tersebut akan selamat dari api neraka. Ya. Nah, jadi selamat di dunia dari kebid'ahan dan selamat di akhirat dari, nah ini maksud dari firqah najiyah, golongan yang selamat. Kalau di dunia selamatnya dengan dihindarkan dari bid'ah. Kalau di akhirat selamatnya dengan dihindarkan dari neraka. Maksud firqah najiyah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika menyebutkan satu golongan umat yang selamat dari neraka. Beliau bersabda, kulluhum finnar, semua golongan tersebut yang umat Islam ini terbagi menjadi 73, ya, semuanya di neraka illa millah wahidah, kecuali satu golongan, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan aku dan para sahabatku yang berada di atasnya. Golongan Nabi dan para sahabat yang berada di atasnya. Imam Al-Ajurri rahimahullah yang wafat di tahun 360 Hijriah mengatakan, selanjutnya, sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapa yang selamat itu? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya.
Dalam hadis lain beliau menjawab kelompok yang besar, dan hadis yang lain beliau menjawab salah satu di dalam surga yaitu al-jamaah. Ya. Jadi firqah najiyah di sini maksudnya selamat dari kesesatan di dunia, yaitu kesesatan bid'ah, dan selamat dari akhirat dari api neraka. Di sini sebenarnya dalam hadis ini tidak ada firqah najiyah, begitu tidak. Mengambilnya dari istinbat, dari istidlal, yaitu menyimpulkan intisari daripada dalil yang ada. Kan kata Nabi kan, umat Nabi itu terpecah menjadi berapa? 73. Satu saja yang selamat. Ya, satu saja yang selamat. Nah, yang selamat itu istilahnya adalah firqah paham? Kelompok yang selamat. Nah, makanya diistilahkan kelompok yang, siapa kelompok yang selamat? Ana, yaitu Nabi dan para sahabat. Nah, yang berpegang teguh pada sunnah Nabi dan para sahabat siapa? Salaf. Makanya dinamakan firqah an-najiyah, karena dia selamat dari kesesatan dunia dan di akhirat. Baik. Riwayat dari Yusuf bin Asbaq bahwa beliau berkata, akar dari bid'ah itu ada 4. Ya. 4 kelompok maksudnya. Pertama kelompok Rafidhah. Rafidhah itu apa? Syiah, ya, yang menolak para sahabat, ya. Syiah Rafidhah. Khawarij itu siapa? Ciri-cirinya yang mengkafirkan, ya, yang banyak mengkafirkan pemerintah yang tidak menjalankan syariat, mengkafirkan kaum, banyak takfiri, banyak mengkafirkan. Kemudian Qadariyah, yang menolak takdir. Kemudian Murji'ah yang mentakwil, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlul bid'ah nih, kelompok ahlul bid'ah. Kemudian tiap-tiap firqah itu bercabang menjadi 18 firqah, itulah 72 firqah, dan firqah ke 73 adalah al-jamaah, ya. Nah, yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa firqah inilah firqah yang selamat, makanya dinamakan dengan firqah an-najiyah. Jadi cabang kesesatan itu atau akar kesesatan dimulai dari empat kelompok ini: Syiah, Rafidhah, Khawarij, ya, kemudian Qadariyah dan Murji'ah. Ya. Syiah Rafidhah menentang para sahabat, Khawarij mudah mengkafirkan, Qadariyah menentang takdir, kemudian Murji'ah mentakwil, ya, sifat-sifat Allah. Ya, masuk semuanya bid'ah akidah, bid'ah amaliyah. Nah, kemudian dari 4 ini terkelompok-kelompoklah menjadi 18 firqah, ya. Sampai akhirnya terbentuk menjadi 72 firqah, hanya satu yang selamat yaitu al-jamaah. Makanya dinamakan firqah an-najiyah. Paham jemaah? Nah. Yang keempat, at-taifatul mansurah, golongan yang dapat pertolongan Allah, golongan yang mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin, la yadurruhum man khadalahum hatta taqumas sa'ah." Apabila penduduk Syam sudah rusak, penduduk Syam ini ada 4 negara sekarang. Pertama Palestina, kedua Suriah, kemudian Lebanon, kemudian Yordan, ya, 4. Nah, jika penduduk Syam itu sudah rusak, maka tidak ada kebaikan lagi pada kalian. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang ditolong oleh Allah. Nah, ini maksudnya ummati mansurin, itu tadi lafaz mansurin, ditolong, maksudnya ditolong oleh Allah.
tidak akan membahayakan mereka orang yang tidak menolong mereka sampai tiba hari kiamat. Jadi senantiasa Allah akan menjaga agama ini dengan kelompok yang berpegang teguh pada sunnah. Nah, sifatnya akan ditolong Allah. Jadi jangan ragu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jika kita sudah mengenal manhaj salaf, kemudian kita mengamalkannya, lalu mendakwainya, di tengah-tengah dakwah banyak cibiran, banyak sindiran, bahkan penolakan, jangan berkecil hati, karena Allah sudah berjanji mansurin, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Ingat-ingat itu ya. Selama kita berpegang teguh di atas sunnah, pasti firqah an-najiyah akan selamat dan akan ditolong. Cepat atau lambat dunia, terlebih nanti di akhirat. Maka jangan sekali-kali kita mundur, berbalik arah ketika Allah sudah memberikan hidayah sunnah, bermanhaj salaf. Ya, sangat disayangkan jika kita mengabaikan hidayah dari Allah ini. Allah sudah memberikannya, sehingga kita harus menyambutnya dan istiqomah di atas hidayah Allah Azza wa Jalla. Ada juga nama-nama dan gelar-gelar yang dinisbatkan kepada mereka dengan sebab berpegang teguhnya mereka kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan ahlul bid'ah, ya, yang menyampingkan misalkan, ya, yang tidak mempedulikan sunnah Nabi, yang penting misalkan kita menjaga adat istiadat, yang penting kita menjaga tradisi, ya, maka menjadi filter utamanya demikian, tidak lagi kepada sunnah Nabi SAW. Nah, ini tidak demikian, ya. Di antara nama-nama itu yang menisbatkan orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah, yaitu as-salaf, kemudian ahlul hadis, kemudian ahlul asar, ahlus sunnah wal jamaah, al-ghuraba. Taib, nama-nama dan gelar-gelar yang mulia ini berbeda dengan nama-nama dan gelar-gelar firqah-firqah sesat atau kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan yang ada dari beberapa sisi. Pertama, bahwa salafiyah, yaitu ahlus sunnah, merupakan nisbat yang tidak pernah terpisah sekejap pun dari umat Islam semenjak terbentuknya manhaj nubuwah. Gelar-gelar ini mencangkup seluruh kaum muslimin yang berada di atas jalan generasi pertama, yaitu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam memperoleh ilmu dan cara memahaminya serta berdakwah kepadanya. Jadi salaf atau salafi yang menisbatkan diri kepada salaf, ya, untuk mereka berusaha memperoleh ilmu, memahaminya dan berdakwah mengikuti cara para sahabat. Ya, tinjauannya demikian. Kemudian yang kedua, bahwa ia mencangkup seluruh Islam. Salaf itu mencangkup seluruh Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia tidak dikhususkan dengan label yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada orang yang beramal tidak berpatokan pada Al-Quran, ya, atau tidak berpatokan kepada Sunnah, baik dengan menambah maupun menguranginya, maka sehingga terjadi perbedaan. As-Salafi, yaitu berpegang teguh pada salaf, dia sama saja mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana para sahabat mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, bahwa di antara gelar-gelar tersebut ada yang telah sahih berdasarkan sunnah yang sahih, yang sahihah, dan di antara gelar-gelar tersebut ada yang nampak dan muncul ke permukaan pada saat menghadapi manhaj yang beragama, firqah, manhaj cara beragama ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, dan firqah-firqah yang sesat guna membantah bid'ah-bid'ah mereka dan membedakan diri dengan mereka, ya, tidak bergaul dengan mereka dan untuk menentang mereka. Maka ketika bid'ah telah muncul, mereka membedakan diri dengan sunnah. Ahlus sunnah lawannya ahlul
bid'ah. Ketika ra'yu, pendapat ya, atau pendapat akal semata yang dijadikan landasan hukum misalkan, itu ahlu ra'yu. Dijadikan sebagai hakim. Nah, ya, keputusan. Mereka membedakan diri dengan hadis dan asar, makanya dinamakan dengan ahlul asar. Dinamakan dengan ahlul hadis karena patokan dalam menghukumi sesuatu berdasarkan hadis, berdasarkan asar, bukan berdasarkan ra'yu. Dan pada saat bid'ah dan hawa nafsu telah menyebar di kalangan kaum khalaf, yaitu orang-orang belakangan, akhir zaman, mereka membedakan diri dengan petunjuk salaf. Akhir zaman ikhwah, banyak sekali fitnah, banyak sekali ra'yun, banyak sekali ahlu retorika, sehingga membuat umat, ini bagus kayaknya untuk didengar. Padahal isinya hanya kila waqal, ucapan ini itu, ya. Sehingga muncullah kelompok salaf yang berusaha membimbing umat Islam dengan Islamnya Nabi dan para sahabat. Yang disampaikan qala Allah qala Rasul. Wallahi jamaah, memang terasa banget loh. Karena ana juga bukan terlahir dari dari keluarga salaf ya. Dari umum awam sekali. Lalu pertama saya diajak sama kawan SMA, ayo ikut kajian di suatu firqah. Ya, ada liko-liko, tarbiyah, murabbi, jamaah mungkin tahu lah ya. Enggak perlu dipulgarkan. Nah, akhirnya bagus memang untuk motivasi. Kemudian saya juga diajak sama teman lagi ya. Bukan sama teman ya. Ketika ana sholat asar, ana mampir dulu ke suatu ya musola begitu ya. Nah, setelah sholat tiba-tiba ada yang langsung membacakan kitab Fadhailul A'mal. Karena masih baju seragam jemaah, perjalanan pulang gitu ya. Cuman mampir dulu sholat, tiba-tiba pengen dengerin lah gitu, masyaallah. Pengen dengerin qala Allah, qala Rasul ya. Nah, setelah selesai pembacaan kitab suci mereka gitu ya, akhirnya ada yang datang tiba-tiba, padahal sudah mau pulang sayanya, diajak. Siapa namanya, langsung kenalan begitu ya, langsung diajak. Ayo malam ini kita ke masjid itu. Kebetulan saya tahu. Ya mungkin semangat beragama saya tinggi jamaah waktu itu. Akhirnya, ini belum kenal salaf nih. Ya sana. Masya Allah banyak sekali orang sambil pijit-pijitan jamaah. Makan bareng di nampan. Ya Masya Allah. Banyak yang pakai siwak. Kerasa kehidupan sunnahnya itu Masya Allah. Ya.